Bang Galih, tadi Ya. gimana pengajuan bandingnya, Bang? Alhamdulillah lancar setelah tadi surat kuasa selesai. Ternyata kan sekarang ya kita mengikuti daripada sistem elektronik. Jadi harus ikutin sistem yang ada di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui akun e-berbadi. Ya, tadi alhamdulillah semuanya berjalan lancar. Cuma nanti tinggal kita masukin memori bandingnya aja. Untuk pengajuannya sudah diterima dan sudah masuk kepada akun e-berbadi seperti itu. Berapa lama, Bang, proses untuk Informasinya 7 hari setelah pengajuan hari ini, berarti kan tanggal 3 November 2025, berarti 7 harinya sudah tanggal berapa ya? 10-11 ya, sekitar tanggal segitulah nanti kita batas akhirnya untuk pengajuan memori. Bang, izin Bang, poin-poin bandingnya nanti apa aja sih Bang? Boleh sedikit bocoran? Ya, poin-poin bandingnya terutama terkait pasal 27B ayat 2 dan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Terkait itu kan yang dinyatakan terdakwa ini bersalah katanya. Nah, terkait hal tersebut makanya kita akan mengajukan banding dari poin-poinnya nanti, termasuk nanti ada poin-poin terkait bukti-bukti dan saksi-saksi dari kita yang tidak dijadikan pertimbangan oleh majelis hakim. Jadi kita akan mengambil daripada bukti dan saksi yang sebelumnya tidak jadi pertimbangan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hanya itu aja, Pak? Ya, semuanya salah satunya itu. Tapi ada hal-hal yang lain yang krusial terkait kekeliruan yang diambil, yang dijadikan pertimbangan oleh majelis hakim ini. Makanya atas dasar kekeliruan itu akan kita masukkan ke dalam memori banding yang akan kita buat. Bang, terkait skincare overclaim itu berarti udah nggak dipakai lagi Bang ya, dalih-dalih skincare itu Bang nanti? Ya, itu kan skincare yang dipakai buat bukti ya, bukti daripada JPU ini kan. Ada 4 kemarin, 4 gambar termasuk daripada bukti pembalian yang katanya dikurangkan. Padahal sudah jelas kita sudah mengajukan bukti dan saksi. Buktinya ada bukti pembayaran, saksinya ada, saksi korban yaitu saksi Yosi. Nah, itu juga nanti akan kita angkat kan. Jadi biar dilihatlah bukti kita, jangan hanya bukti daripada JPU aja seperti itu. Masih dibutuhkan saksi-saksi Bang, nanti Bang biasanya Bang kalau pembelaan itu banding itu enggak ya? Enggak. Ini sidang ini kan sidang berkas ya. Semuanya berdasarkan berkas yang akan kita ajukan ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta seperti itu. Bang, apabila upaya dari JPU mengajukan banding juga, mungkin ada upaya atau strategi apa? Ya, kalau JPU mengajukan banding ya otomatis kita akan memberikan kontra memori banding untuk tanggapan daripada banding JPU. Ya sama juga kan kalau kita ajukan banding memori banding kita, ya JPU juga nanti ada hak untuk memberikan kontranya. Jadi sama-sama banding berarti sama-sama memberikan haknya, yaitu kontra memori banding seperti itu. Seberapa persen sih Bang banding ini pihak nanti Pengadilan Tinggi akan mengabul? Ya cukup besar ya, dari kami cukup yakin, terutama kemarin sempat berdiskusi dengan Nikita juga, ya atas keyakinan daripada Nikita dan keyakinan kita juga, termasuk mungkin praktisi-praktisi hukum yang sempat berkomentar banyak juga, ya kita 100% yakin kita tidak bersalah seperti itu. Tetap kita pada keyakinan kita, makanya kita tetap akan mengajukan upaya banding seperti itu. Ada Diki sendiri target ingin bebas sepenuhnya Bang ya? Ya jelas ingin bebas lah sepenuhnya. Ini kan ada kesepakatan, ada kerjasama, sudah diberikan juga kan, sudah melakukan prestasinya juga kan. Jadi yang terjadi ya makanya kita ajukan kan perbuatan melawan hukumnya itu, yang besok akan disidangkan di sini juga kan, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Upaya hukum perdatanya kan ada seperti itu. Bang, sidangnya nanti di Pengadilan Ya kalau sidang di Pengadilan Tinggi banding ini kan sidang pemberkasan, jadi tidak ada sidang-sidang seperti halnya kayak sekarang di Pengadilan Negeri, sidang berkas Bang. Jadi ini sidang pemberkasan, jadi kan otomatis kan tidak dilihat, bukan tertutup ya, intinya sidang berkas gitu. Kalau tertutup kan pengadilan agama, pengadilan anak ya, pengadilan terkait kesusilaan. Kalau pengadilan untuk perkara banding ini ya pengadilannya berkas gitu kan. Bang, PMH-nya masih berlaku Bang? PMH-nya masih berlaku padahal vonis sudah dilayangkan loh. Lah ini kan masih berjalan. Masih berjalan untuk persidangannya. Besok mediasinya. Jadi masih berlanjut untuk sidangnya. Enggak berpengaruh Bang ya dengan vonis berarti Bang ya? Ya sangat berpengaruh lah. Enggak maksudnya
masih berpengaruh ya kalau PMA ini masih berjalan gitu, padahal vonis sudah. PMH ya PMA, perdata, pidana ya pidana. Iya. Ya kan beda Pak, seperti itu. Ya, Tapi nanti sidangnya para pihak akan dipanggil. Sidang yang mana nih? PMH. Yang tadi. Banding. Ya. Lah para pihak kan sudah diwakilkan kepada kami. Kita ngerjain kan pada kami dalam ini kuasa hukum. Artinya abang akan hadiri juga kan di pengadilan. Kan tadi saya katakan berkas sidang pemberkasan itu terkait daripada pertimbangan majelis hakim yang ada kekeliruan. Makanya isinya itu adalah memori banding. Untuk JPU sendiri kan kontra. Nah kalau JPU banding berarti kita mengajukan kontra bandingnya seperti itu. Tapi dari hasil dari sini menunggu 10 hari itu. Bukan 10 hari, 7 hari. Ini kan menyatakan banding. Setelah kita menyatakan banding, surat kuasa sudah dileges kita terima, ya otomatis tugas kita adalah menyusun memori banding dan diserahkan kepada pengadilan negeri Jakarta Selatan melalui elektronik, yaitu namanya e-berbatu seperti itu. Bang, menanggapi netizen dan praktisi hukum meminta agar tidak dilakukan banding. Menanggapi Ya itu kan hak-hak daripada netizen atau praktisi hukum lainnya untuk menanggapi dan memonitor kasus ini. Ya tentunya kan kita sebagai kuasa hukumnya langsung yang sudah berdiskusi ya dengan kita menjadi terkait upaya hukum ini, ya tetap kita akan fokus kepada hasil daripada diskusi kita itu, yang mana Nikita Mirzani ini akan melakukan upaya banding. Makanya kita akan fokus di situ untuk praktisi daripada netizen. Ya terima kasih untuk saran-saran dan masukannya. Tapi kan kita tetap fokus pada permintaan daripada Nikita Mirzani untuk melakukan upaya hukum lain, yaitu upaya hukum banding seperti itu, Pak. justru kalau tidak mengupayakan banding malah persoalan kita membenarkan itu dia. Ya seperti itu, seperti abang bilang, makanya kan kita dari awal kan kita merasa tidak bersalah, makanya kita harus melakukan upaya hukum banding untuk membuktikan daripada kekeliruan yang terjadi di pertimbangan hukum yang sekarang terjadi seperti itu, Bang. Bang Pandi sendiri dari awal kalau terjadi apa-apa di hasil vonis atau putusan, dia tetap mengupayakan banding. Iya, akan mengupayakan banding seperti itu. Dan saya dengar sendiri langsung. Cukup. Mungkinan. Antrian dengan nomor C46, silakan menuju Oke, gampang. Antrian dengan nomor F15, silakan menuju